Ada di situ. Nah, aitaman tegese sempurna in aroda lamun ngarepno sapa musolli utawa ngarepno itmamaha ing nyempurnano salat. Nyempurnano salat berarti ora usah di kosor. Arti dia kalau maghrib dan isya harus ada waktu di maghrib itu dia misalkan menyempurnakan, ya pasti menyempurnakan, tidak boleh kosor. Harus ada waktu cukup untuk sholat maghrib. Tiga rakaat. Kalau duhur dan asar, di duhur itu kalau mau kosor harus cukup dua rakaat. Kalau dia mengendaki kosor, kalau tidak mengendaki kosor sempurna ya cukup. Wa maksuratan lan ing kosor in arada lamun ngarepno sapa musolli kosra ing kosor salat. Nah, berarti ini salat yang bisa dikosor itu salat yang rakaatnya berapa? Salat yang bisa dikosor salatnya yang rakaatnya berapa? 4 menjadi 2. Gak boleh 3 menjadi setengah, gak boleh. Iya, salat 1,5 ya. Ora oleh ngono. Untuk gawe-gawe separuh, Pak. Paruh terus setengah. 1,5 piye? Ya sarokan bersarokan kok. Betul 1,5 ya setengah mung kothok salat. Ora ada karepmu dhewe ora kabeh. Ya ampun. Kaya kula para pintu ngucap sapa wong ida aroda ing dalem nalikane ngarepno sapa wong takhirat duri ing ngakhira dhuwur. Diakhirna ilal asri maring asar. Misalkan sampai dalam perjalanan sini Surabaya sampai ngarepno aku kok iki jamak takhir. Jamak takhir itu ono niat. Nah, piye cara niate? Yaitu nawaitu takhirat dhuhri ilal asar. Niat insur ngakhirno dhuhur ning wektu asar. Nah itu kudu muni ngono. Niate ning pundi? Ning waktu ula. Waktu sing pertama yaitu ning dhuhur. Lah misalkan sampean dhuhur, sampean niat ngono dadi manjing asar gak boleh. Misalkan jenengan nggih niat nawaitu takhirat dhuhri ilal asr. Jenengan mau mengakhirkan salat apa? Dhuhur ning asar. Niat ngono ku dadak ning waktu asar gak boleh. Kudu niate ge mau waktu ula, waktu salat yang pertama yaitu waktu salat dhuhur. Niate teng mriku. Niat mangane nek nabis ayo monggo-monggo kanca-kanca. Niki jamak takhir atau jamak takdim? Jamak takhir. Mangane ayo monggo niat. Mbak biasanya kon kula ngangkat, monggo niat. Ora usah bahasa Indonesia, ora usah bahasa Arab, bahasa Jawa asal niat ingsun mangko ora dhuwur ning wektu asar. Mau bahasa Inggris, oke, ini bisa bahasa Inggris. Mau bahasa Cina, monggo bisa bahasa Cina. Potongan panganane hotel-hotel ada bahasa singkat bae. Angel, ya gak usah macam-macam wis basane dhewe wae. Kudu niat waktu yang pertama itu di situ. Nah, iku nek salate dhuhur ning asar. Mau mengakhirkan, mau jamak takhir kudu niat insur ngakhirno salat dhuhur ning wektu asar. Niate teng pundi? Teng salatul ula. Salatul ula nggih dhuhur. Lah nek niate teng asar piye? Ya gak oleh. Enggak itu ya. Ingat ini. Dia cuma ada berjamaah sunnah baina rumah yang dalam antara dhuhur dan asar. Nah ini karena saya mau mengendaki jamak dhuhur dan asar jamak takhir. Wa idza arada lana kane ngarepno sapa musolli utawa ngarepno takhiral maghrib ing akhir maghrib di akhirno ilal isya yang waktu isya fayaqulu monggo ngucap sapa wa nawaitu takhiral maghrib ilal isya. Cuma lalu contoh maghrib ke isya ya dengan maghrib ke isya. Jadi pas ziarah tetap maghrib. Wah ini wis isya iki. Kami sak waktu maghrib wis jamak takhir wae.
Ayo bareng-bareng niat. Aku ngoten. Hati. Ya nek gak melajari iki. Wong angger piye jaman akhir itu jaman akhir wae. Kok jaman akhir? Kudu dijak pimpinan jaluk kudu paham. Ayo monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, derek-derek monggo niat jamak takhir. Terus putih niatnya diulang. Niat tensun. Ini bahasa Arab ya. Nawaitu takhirul maghrib ilal isya. Iku ini bahasa Arab. Ini bahasa Inggris serahkan yang ahlinya. Nah, kalau bahasa Jawa niat tensun ngakhirna wit enggak tensun puasa. Ya tensun puasa betul Mas. Tensun nek tutup ya tutup dhewe. Ada saja. Nah, iya. Itu monggo kudu sareng niat tensun ngakhirna salat maghrib ana ing wektune isya, berarti maghrib taruh di waktu isya. Carane betul nggih. Insyaallah seperti itu. Wasani mautawi nomor lorone isnani iku tawamul udari iku langgenge udur wa tayyib tawamul udari iku as-safaru iku lunga kudu isih lunga lha nang omah kok niat niat jamak masih dalam proses dalam udur, yaitu masih dalam perjalanan. Dawamul udri mau ila tamami sholati saniyah maring sempurnane sholat kang kaping 7. Sholat kaping 7 itu sholat apa? Sholat kaping 7 sholat apa? Misalkan duhur asar, sholat yang kedua adalah sholat asar. Maghrib dan isya, yang sholat yang kedua adalah sholat isya. Kudu dalam waktu udur itu masih jenengan ya, masih dalam sifatnya masih bepergian udur itu masih dalam pas sampai pas nyempurnono sholat yang kedua. Misalkan jenengan sholat yang kedua itu sholat isya, dalam sholat isya itu pas sempurna pas salam itu masih dalam bepergian. Masa ada Pak kita belum sempurna tapi sudah di rumah? Loh, jawaban kan gitu. Allah toh uang sholat yang kedua tapi dia sudah tidak berpergian. Allah toh kan temperinkan harus udurmu dalam perjalanan masih sifatnya berpergian, itu harus ketika sampai sempurna sholat yang kedua. Sholat yang kedua misalkan maghrib dan isya, maghrib dan asar. Sempurna asar, ya wis ketika salam sampai isya dalam perjalanan, dalam sifatnya isya lunga. Maghrib dan isya sampai sholat isya sampai salam masih dalam konteks kamu bepergian. Ono toh wong sholat tengah-tengah dadak wis ora lunga. Ayo jawab kan gitu. Amin. Yang saya omongkan paham enggak? Ini kan syarat yang kedua adalah harus dia masih statusnya dawamul udri, langgeng udur. Langgeng udur ada masih sifatnya pergi. Sampai saya lunga dalam keadaan lunga. Dan dalam keadaan lunga itu sampai sempurnane sholat yang kedua, itu saya dalam keadaan lunga sampai. Dan arti sholat yang kedua bahwa isya misalkan untuk zuhur asar sama nak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna atau harus bersalam itu sampai masih dalam keadaan berpergian. Saya ini timbul pertanyaan, adakah orang di pertengahan sholat dia ini masalah lunga? Apa enggak? Omongan saya itu bisa dicerah atau enggak? Lanjut. Ini kan kudu sama salam kedua, salam sholat yang kedua itu salam sempurnanya sholat yang kedua adalah sempurna kan salam. Namun bersalam itu saya dalam keadaan sholat. Ono toh uang wis sholat yang kedua, jenengan sholat yang kedua di tengah-tengah sholat yang kedua itu sampai segala lunga, ada enggak?
Nah, sekarang contoh kan, bayangkan ono tora, ono wong ki ning tengah-tengah perpergian, tapi dalam sholat yang kedua, sholat yang pertama sudah dilakoni. Sholat yang kedua itu, yaitu sama isya apa? Isya dalam arti isya lungo. Ayo, ada enggak? Hah? Hah? Belum sampai lah. Nah ya, contohkan ada enggak? Di tengah-tengah perjalanan sampai wis gak lungo, tapi dalam keadaan sholat yang kedua. Sama sholat Allahu Akbar, misalkan Allahu Akbar. Komah dadak wis gak sholat. Wis apa? Wis urung sholat urung sempurna wis komah. Ono ta? Bayangno sampean bayangno. Itu. Apa itu? Coba cil. Gak apa-apa. Coba misalkan. Nah, ya bisa. Namun tak bisa sholat sampai. Di kapal. Terus katakanlah. Ya, kapal. Sampai di kapal. Kapal ya, sampai di kapal. Saya sampai ora di kapal uang. Omai sampai ning pinggir dermaga. Misalkan. Sampai pas waktu sholat yang kedua urung selesai, dadak kapalnya itu bersandar ning pinggir. Urung sholat, kan urung itu toh, urung salam toh. Dadak kapalnya sampai wis minggir. Iku gak oleh, sholat itu berarti napa syarat jamak takhir gugur. Yang harus dipenuhi adalah ketika sampean salam itu sampai isek dalam perjalanan, isek sholat. Itu loh maksudnya. Nah, kalau ada ya seperti itu misalkan jenengan misalkan ngomongnya sandi rel kereta api stasiun pinggir babat kono pinggir narik langkah misalkan. Nah, pas sampean sholat posisinya sholat dadak waktune apa di pertengahan itu waktune wis entek apa wis nyampe iku gagal sama akhirnya itu dikira-kira sama wah ini perjalananku sampai ini betul ya soalnya persyaratan ini kalau tidak dipenuhi maka syarat ini bisa menggagalkan tidak sahnya jamak takhir. Dilanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku mengalamun mukim sapa qabla tamamiha sadurunge sempurnane salat saniyah. Dadak dene waktu salat kedua iku dene ape di pikiran ape mukim. Dadak sadurunge sempurna mesti mukim. Waqa'at mongko tumiba apa al-ula apa salat sing pertama. Salat pertama. Gimana lho? Sampai salat pertama lho. Endi mau. Aduh. Tumiba qada'an ing qada. Nah, jadi salat yang pertama itu menjadi salatnya qada. Nah, ini ya tadi. Sawa uniku padha qadama dingenaken sapa wong ha ing ula alasaniyati nyarekaken ing atase salat sing kedua. Nah, soalnya apa? Jamak takhir iku jamak sing tidak diharuskan salatnya runtut. Dhuwur be asar dhuwur asar boleh. Nek jamak takdim kemarin harusnya syaratnya harus mendahulukan sholat yang pertama. Harus kalau yang jamak takdim seperti itu insya Allah. Ya, syaratnya harus urut ya masuk ke belakang ya betul ya
kalau jamak takdim harus rutut. Duhur be asar, jamak takdim harus duhur setelah asar. Kalau maghrib dan isya harus maghrib dulu kemudian isya. Ini jamak takhir tidak harus seperti itu. Misalkan duhur be asar sampai di seno asar boleh, mengakhir duhur boleh. Maghrib be isya di seno isya boleh, kemudian maghrib boleh. Makanya di sini mana tadi? Makanya yang memiliki sawahun iku padha rata dalu utawa repetor dingeno sapa musoli ha ing mengkono ula alasaniyati ngarekno ing atase salat sing kedua. Baik dia musoli itu mendahulukan sholat yang pertama dua asar dulu atau isbar dan isya maghrib dulu. Au akhara utawa ngakhirno sapa musoli utawa ha ing ula anha andusan insania. Berarti sholat yang kedua didahulukan. Li annaha karena ula iku tabiatun iku anut lisaniyati maring sholat yang kedua bil adai dalam sholat ada. Ini nggih nek sholat zuhur asar jamak takhir boleh asar dulu kemudian zuhur, maghrib dan isya boleh isya dulu baru maghrib. Nah, itu jamak takhir. Kalau jamak takdim harus wajib mendahulukan sholat yang pertama maghrib dan isya, harus maghrib dulu kemudian isya ya, atau zuhur dan asar harus mendahulukan zuhur dulu kemudian asar. Itu kalau jamak takdim ya. Itu kalau syaratnya jamak takdim. Tambihun ai hadza utawi iki ku tambihun ana perkeling iklam merosiro anna tarkal jami istumene ing stune ninggal jamak iku afdalu iku luwih utama. Nah, kemarin pertanyaannya Pak Firno ya, oleh tora jamak piye jamak iki di sini ada iklam anna tarkal jami ing stune ninggal jamak iku afdalu iku luwih utama. Berarti sampean jamak ambek gak jamak apa ini? Ini loh, apa ini? Jamak ambek gak jamak? Ini loh, ilang ketua lah. Anatar kal jami, yang setune ninggal jamak, iku afdalu, iku luwih utama. Berarti ninggal jamak berarti sholat biasa, iku luwih apik daripada sholat jamak. Kata ini. Lil khuruji krana metu min khilafi Abi Hanifah sangka khilafil persulayane Imam Abi Hanifah haitsu mana ing dalem sekirane nyegah sapa Abu Hanifah nyegah hu ing jamak. Ciri Imam Abu Hanifah ojo kok jamak, oleh jamak. Ini menurut Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i boleh, Abu Hanifah tidak berkenan untuk menjamak, tidak berkenan. Karena apa alasannya? Banyak wali an-nabi kronos dunia iku tetap dalam jamak apa ikhla ahadil waktain apa nyepeaken salah sijine waktu loro an wadifati sangka wadifah atau tugas wong. Satu contoh duhur be asar jadi Imam Abu Hanifah duhur be asar tambahan jamak takdim, sangat jamak takdim waktunya lain duhur, berarti kamu menghilangkan waktu asar. Maghrib dan isya misalkan jamak takhir waktunya di waktu isya, berarti kamu menghilangkan waktu maghrib. Halo no nonsen, berarti maghrib diliwati wes gak menganggap waktu maghrib, berarti menghilangkan satu waktu. Itu kata Abu Hanifah. Karena apa? Sampai mestinya waktu itu ono 5. Lah kok sampai yo gawe maghrib bisa kok ke isya. Endi maghrib? Aliwati tak nek isya lho. Itu loh. Padahal waktu maghrib mempunyai keistimewaan tersendiri. Itu kata Imam Abu Hanifah seperti itu. Makanya Abu Hanifah tidak berkenan untuk jamak. Tapi menurut imam kita, Imam Syafi'i boleh menjamak
asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalkan lungone adoh, lungone kene di kene sekitar 85, kene Surabaya boleh. Yang penting perginya jauh. Nomor 2, yang penting perginya tidak maksiat. Aku kene Surabaya, lha kok kampung. Misalkan, apa ning Bali misalkan ya naudzubillah. Misalkan penjamaah batu bilang perkara penjamaah itu enggak boleh karena perginya itu adalah maksiat. Ya perginya aku pedagang dah ondel-ondelku sudah motor laris misalkan Pak MTG misalkan dan olahan Surabaya misalkan oleh jamaah boleh karena lungone apa? Lungone pulaan. Ape silaturahim dah, ape khidbah misalkan. Khidbah nanti Probolinggo calone kono. Boleh khidbah. Nek pacaran enggak boleh. Aku ke pacaran nanti. Probolinggo pacar. Nggih. Pertanyaan nggih. Pun sekalian pertanyaan dibatasi hanya